Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Xiaomi yang dikabarkan bisa mengalahkan Apple, hingga King Phoenix yang kembali meresmikan Infinix Hot 50 4G setelah sebelumnya merilis versi 5G-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kabar terkala menarik datang dari iPhone 16 Pro Series yang dimodifikasi oleh Caviar dan dibanderol dengan harga fantastis 1 miliar rupiah lebih. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Infinix Hot 50 resmi rilis, andalkan Helio G100 dan layar 120Hz. Infinix Hot 50 4G dibanderol 2 jutaan. Infinix telah meluncurkan varian terbaru dari seri Hot 50 yaitu Hot 50 4G. Meski tidak mendukung jaringan 5G seperti varian sebelumnya, smartphone ini tetap menawarkan sejumlah peningkatan dibandingkan pendahulunya. Hot 50 4G ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100 dan memiliki layar IPS LCD 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Kamera utamanya beresolusi 50MP dengan bukaan yang lebih lebar, bahkan dibandingkan dengan Hot 50 5G. Untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 18 Watt. Infinix Hot 50 4G sendiri sudah terlihat dijual di Ukraina dengan harga 6.799 hryvnia atau sekitar 2,5 juta rupiah. iPhone 16 Pro 1 miliar bikin jual ginjal. Caviar custom iPhone 16 Pro pakai emas 18 karat 1 miliar rupiah. Brand custom smartphone mewah Caviar diketahui merilis iPhone 16 Pro Series dengan kode nama Duomo yang dibanderol dengan harga fantastis mencapai 1 miliar rupiah hanya untuk varian terendahnya. Caviar iPhone Duomo ini terlihat sangat mewah berkat desain yang terinspirasi dari katedral yang megah. Bagian-bagian yang timbul terbuat dari emas putih 18 karat sehingga membuat tampilannya semakin elegan. Dilansir dari website resminya, untuk iPhone 16 Pro varian 128GB dibanderol 96.790 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk varian tertingginya yaitu iPhone 16 Pro Series dengan storage 1TB dibanderol 122 US dollar atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Mahal banget ya guys. HP lipat Infinix resmi rilis. Infinix Zero Flip resmi rilis global. Segera masuk Indonesia. Infinix telah resmi memperkenalkan varian terbarunya yaitu Zero Flip yang menjadi smartphone lipat pertama mereka. Dengan desain clamshell yang elegan, Zero Flip mampu menawarkan pengalaman yang berbeda bagi pengguna dibandingkan seri Infinix sebelumnya. Smartphone ini memiliki layar utama 6,9 inci AMOLED dengan refresh rate 120Hz dengan layar cover berukuran 3,64 inci AMOLED. Kamera belakangnya terdiri dari dua sensor 50MP sedangkan kamera depannya beresolusi 12MP. Zero Flip diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 8020, RAM 8GB dan storage 512GB serta baterai berkapasitas 4720 mAh yang mendukung pengisian cepat 70W. Zero Flip tersedia dalam warna Rock Black dan Blossom Glow dan dijual di Nigeria dengan harga 1.065.000 naira atau sekitar 9,6 juta rupiah. Xiaomi Mix Flip rilis global. Setelah rilis di Cina dan global, kapan ya HP lipat Xiaomi masuk Indonesia? Xiaomi akhirnya resmi memperkenalkan Mix Flip, smartphone lipat pertamanya secara global yang sekaligus menjadi awal mula untuk masuk ke pasar lain termasuk Indonesia. Smartphone ini memiliki layar penutup berukuran 4 inci OLED dan layar utama 6,86 inci OLED. Kamera belakangnya terdiri dari dua sensor 50MP sedangkan untuk kamera depan beresolusi 32MP. Xiaomi Mix Flip ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 3 dan memiliki baterai 4780 mAh dengan fitur pengisian cepat 67W. Smartphone ini juga dilengkapi dengan sistem operasi HyperOS dengan dukungan AI dan fitur-fitur lainnya. Sebagai gambaran, di pasar global, Xiaomi Mix Flip akan dijual dengan harga €1.300 atau sekitar 22 juta rupiah dan tersedia dalam varian 12/512GB. Samsung S24 FE resmi rilis. Samsung Galaxy Fan Edition terbaru. S24 FE andalkan Galaxy AI dan Exynos 2400E.
Samsung Galaxy S24 FE hadir dengan layar yang lebih besar, baterai yang lebih besar, performa yang ditingkatkan, dan teknologi Pro Visual Engine. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Exynos 2400E yang menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya. Samsung Galaxy S24 FE memiliki layar AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan teknologi Vision Booster untuk tampilan yang lebih jelas dalam kondisi cahaya terang. Kamera utamanya beresolusi 50MP dengan teknologi Pro Visual Engine yang mampu meningkatkan kualitas foto dalam kondisi cahaya rendah. Kamera telefoto 8MP dan kamera ultrawide 12MP-nya memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dengan zoom 3 kali dan dari sudut pandang yang lebih lebar. Samsung Galaxy S24 FE tersedia dalam beberapa pilihan RAM dan penyimpanan dan dibanderol dengan harga mulai dari $650 atau sekitar 9,8 juta rupiah. Xiaomi berhasil kalahkan Apple. Redmi Note 14 Pro Plus rilis, bikin iPhone 16 Pro Max kalah populer. GSM Arena telah merilis daftar 10 ponsel trending untuk minggu ke-39 dengan Redmi Note 14 Pro Plus menduduki peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel mid-range terbaru dari Redmi ini berhasil mengalahkan iPhone 16 Pro Max yang merupakan flagship terbaru Apple untuk tahun 2024. Meskipun iPhone 16 Pro Max kemungkinan akan kembali menduduki posisi teratas dalam beberapa minggu mendatang, keberhasilan Redmi Note 14 Pro Plus ini merupakan pencapaian yang signifikan bagi Xiaomi. Dalam daftar 10 ponsel trending lainnya juga mencakup Redmi Note 14 dan Redmi Note 14 Pro, serta Samsung Galaxy S24 Ultra yang berada di peringkat ke-7. Redmi 14C resmi masuk Indonesia. Dijual mulai 1 jutaan, Redmi 14C berhasil curi start untuk HP 1 jutaan. Xiaomi secara diam-diam telah meluncurkan Redmi 14C di Indonesia sebagai penerus Redmi 13C. Ponsel ini hadir dengan sejumlah peningkatan. Redmi 14C dibekali chipset MediaTek Helio G81 Ultra yang lebih kencang, layar 120Hz dan baterai 5160 mAh yang lebih besar. Desainnya pun terlihat lebih segar. Kamera depan Redmi 14C kini beresolusi 13MP yang dinilai sebagai peningkatan dari model sebelumnya. Untuk sektor penyimpanan tersedia varian 6/128GB dan 8/256GB. Harga resmi 14C sendiri dibanderol mulai dari Rp1.499.000 untuk versi terendah dan Rp1.799.000 untuk versi tertinggi. Hal ini membuatnya menjadi pilihan menarik buat kamu yang mencari smartphone entry level terbaru dengan spesifikasi yang cukup memadai. Huawei Pura 70 Ultra masuk Indonesia. Diklaim sudah lolos TKDN, flagship terbaru Huawei siap comeback ke Indonesia. Setelah vakum beberapa waktu, Huawei tampaknya siap kembali meramaikan pasar smartphone flagship Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya nomor model Huawei Pura 70 Ultra di laman sertifikasi ponsel dan TKDN. Dengan sertifikasi tersebut, mengindikasikan bahwa Huawei Pura 70 Ultra yang telah dirilis di Cina dan pasar global sebelumnya, kini semakin dekat untuk hadir di Indonesia. Smartphone ini menawarkan sejumlah fitur menarik dan spesifikasi yang kompetitif. Dengan lolosnya sertifikasi di Indonesia, dapat dipastikan bahwa peluncuran resmi Huawei Pura 70 Ultra di tanah air tinggal menunggu waktu. Kehadirannya tentu akan memberikan pilihan baru bagi konsumen Indonesia yang mencari smartphone dengan kualitas dan inovasi kelas atas dari Huawei. itel rilis tablet 1 jutaan rupiah. VistaTab 10 Mini dirilis itel untuk anak dengan harga terjangkau. itel baru saja meluncurkan tablet terbaru mereka di Indonesia, yaitu VistaTab 10 Mini. Tablet ini dirancang khusus untuk anak-anak dengan layar 8 inci yang lebih kecil dan nyaman digenggam. Selain itu, itel juga menyediakan pusat pembelajaran gratis yang berisi berbagai materi edukatif untuk mendukung proses belajar anak. Dengan harga 1,2 juta, tablet ini menawarkan spesifikasi yang cukup memadai untuk kelasnya, seperti layar IPS HD, kamera 5MP depan dan belakang, serta baterai 5000 mAh. Fitur tambahan lainnya termasuk dukungan jaringan 4G dan fitur penguncian wajah alias Face ID. itel VistaTab 10 Mini bisa menjadi pilihan menarik bagi orang tua yang ingin memberikan perangkat tablet pertama untuk anak-anak mereka. Dengan harga yang terjangkau dan fitur-fitur yang mendukung pembelajaran, tablet ini dapat menjadi teman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak.
Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal Nida taruh di kolom deskripsi di bawah. Axio rilis laptop edisi JKT48. Beli Axio Hype JKT48, gratis photocard member JKT48 bertanda tangan. Axio dan JKT48 semakin mempererat kolaborasi mereka dengan meluncurkan laptop Axio Hype JKT48 Special Edition. Laptop ini hadir dengan desain khusus dan sejumlah bonus menarik bagi para penggemar JKT48, seperti photocard bertanda tangan digital dari seluruh member, sleeve case, dan lanyard eksklusif. Selain tampilannya menarik, laptop ini juga menawarkan performa yang cukup baik dengan prosesor Intel Core i3-1215U, RAM 16GB, dan penyimpanan 512GB. Dengan harga Rp5.999.000, laptop ini menjadi pilihan buat kamu yang ngaku penggemar JKT48 yang juga membutuhkan perangkat untuk belajar atau bekerja.